Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Kita masih membahas di seputar PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru untuk Provinsi Jawa Timur ya, jenjang SMA atau SMK Negeri di tahun 2022 ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait dengan jalur terakhir teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya yang terakhir kemarin kita membahas jalur prestasi nilai akademik ya. Yang sebelumnya juga ada jalur perpindahan tugas orang tua ya, jalur prestasi dan juga lain-lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas jalur terakhir yaitu adalah jalur Yunasi ya. Nanti terkait dengan penjelasan mengenai jalur yang ada di PPDB Jatim, teman-teman nanti bisa cek aja di video kita. Nah, tentunya kita akan membahas di jalur Yunasi ya, yang mana mungkin yang banyak sekali ditanyakan itu adalah sebenarnya berapa sih jarak terjauh yang diterima ya. Mungkin jarak sekolahnya itu mungkin agak jauh atau dekat, yaitu berapa sebenarnya jauh yang diterima ya. Terus nanti kita juga akan membahas terkait dengan jadwal pendaftaran untuk jalur Yunasi itu dibuka kapan, dan tentunya jalur Yunasi ini nanti ada 2 jenjang ya, dan di 2 jenjang ini tentunya untuk jadwalnya berbeda, nanti kita akan cek. Nah, yang menarik lagi itu adalah di jumlah maksimal siswa ya dalam memilih sekolah atau jurusan. Tentunya di jalur Yunasi ini sama ya dengan jalur nilai prestasi akademik, yang mana siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih 3 sekolah atau jurusan ya di dalam jalur Yunasi nanti. Nanti kita akan spesifik membahasnya di mengenai jumlah siswa dalam memilih sekolah atau jurusan. Nah, terakhir nanti kita juga akan membahas terkait dengan pemeringkatan atau ranking untuk jalur Yunasi ini. Ya, tentunya tetap pantau terus channel ini ya, simak sampai lengkap sehingga nanti teman-teman tidak salah paham. Oke, seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman, suka membaca silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiokd.com. Di sini akan membahas informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita lanjutkan untuk jalur Yunasi. Tentunya sudah paham semua ya. Di sini di dalam jalur Yunasi nanti ada 2 ya. Tentunya ada 2 jenjang berdasarkan tahap. Di sini nanti jalur Yunasi nanti ada di tahap 3 khusus untuk jenjang SMK. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin daftar di jalur Yunasi jenjang SMK nanti bisa ikut di tahap 3. Nah, terus nanti juga ada tahap 4, itu adalah jalur Yunasi. Nah, ini khusus untuk jenjang SMA. Ya, jadi teman-teman nanti jangan sampai salah pilih ya. Karena di 2 tahap ini jadwalnya berbeda ya. Jadi ada Yunasi untuk SMK dengan bobot 10% ya, atau kuotanya 10%, dan juga untuk tahap 4 itu ada jalur Yunasi SMA. Di sini nanti ada kuotanya adalah 50%. Ini ya. Terus kita cek dulu apa sih sebenarnya pengertian dari jalur Yunasi ini ya. Nah, jalur Yunasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA ya yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Nah, terkait dengan pembagian zona ya, kita sudah bahas di sini ya, ada pembagian zona atau batas Yunasi, nanti silahkan dicek di sini. Nah, di sini ya, calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona berdasarkan alamat pada kartu keluarga ya, yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2022, yaitu tanggal 20 Juni 2020. Jadi artinya kakak yang bisa digunakan itu adalah yang sudah 1 tahun. Artinya ini kalau pembukaan ya atau pendaftaran itu 20 Juni, berarti tinggal ditarik saja ya, berarti yang terakhir itu berarti 20 ya, katakanlah 20 Juni 2021. Jadi ini yang bisa digunakan. Kalau misalkan di atas Juni ya, misalkan di atas 20 Juni 2021 ya tentunya kurang dari 1 tahun ya. Nanti di penjelasan berikutnya ada. Terus bagi sekolah yang jenjang SMA atau SMK yang berada di kabupaten atau kota perbatasan Provinsi Jawa Timur, ya ini dapat menerima calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota. Ini untuk yang perbatasan provinsi ya. Misalkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Timur, nah itu kan berbatasan ya. Terus yang berikutnya jalur Yunasi, di sini untuk kuotanya ya, untuk jenjang SMA itu ada 50% ya dari pagu sekolah. Nanti khusus untuk pagu nanti kita bahas di pertemuan kita berikutnya ya. Sedangkan untuk SMK ini adalah 10% ya dari pagu sekolah. Nah, ini yang sangat penting ya.
Nah, ini calon peserta didik baru untuk jenjang SMA ini dapat memilih paling banyak 3 sekolah ya dengan ketentuan. Nah, ini ketiganya ini bisa di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Ya, zonanya ingat ya, kabupaten atau kota, nanti penjelasannya bisa lihat di video kita sebelumnya ya. Terus ini ya, jadi yang bisa di luar ya, bisa di luar ini adalah 1 sekolah ya, itu untuk jenjang SMA. Terus untuk yang jenjang SMK, nah ini SMK ini lebih fleksibel ya. Ini sama, dapat memilih 3 kompetensi keahlian atau jurusan dalam 1 sekolah ya. Jadi misalkan jurusan A, B, dan C ya. Misalkan di sekolah A nanti bisa memilih 3 jurusan 1, 2, 3. Nah, ini baik di dalam zona atau di luar zona. Nah, ini kalau luar zona tentunya berbeda dengan zona perbatasan yang ada di jenjang SMA. Oke, yang berikutnya di sini dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf F ya, ini huruf F tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu. Jadi ini maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili dan melampirkan fotokopi surat keputusan ya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat tentang status keadaan bencana. Nah, di sini jadi KK itu ya bisa digantikan ya dengan surat keterangan domisili, tetapi dengan keadaan tertentu ya. Nah, keadaan tertentunya itu apa? Ini dijelaskan di poin H. Keadaan tertentu yang dimaksud pada huruf G ya, jadi pada huruf G ini yaitu adalah meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Jadi artinya bagi teman-teman yang atau adik-adik yang ingin memakai surat keterangan domisili itu harus memiliki keadaan tertentu ini ya, entah itu karena bencana alam atau karena bencana sosial, maka bisa menggunakan surat keterangan domisili. Kalau tidak memiliki keadaan tertentu ini ya tentunya tetap menggunakan tetap menggunakan kartu keluarganya sebagai penentu ya, titik lokasi rumah nanti dengan sekolahnya. Terus di sini menurut undang-undang ya untuk nomor 2410 tentang penanggulangan bencana disebutkan ada 3 jenis bencana yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Terus untuk bencana non alam ini diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit, wabah coronavirus ya COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non alam. Nah, ini bagi teman-teman yang kartu keluarganya itu kurang dari 1 tahun ya. Jadi untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal ya, ini harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua RT serta diketahui oleh ketua RW dan kepala desa atau lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru dengan disertai penjelasan atau alasan perubahan kartu keluarga tersebut ya. Nah, di sini dijelaskan ya sesuatu halnya itu meliputi apa. Di sini ya, 1, mungkin kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru. Nah, ini artinya mungkin ya di sini ada penambahan atau pengurangan ya. Misalkan ada saudaranya yang menikah, misalkan kakaknya ya, kakaknya menikah, otomatis kan ada perubahan kakak, ada pemecahan kakak. Nah, itu bisa minta surat keterangan ya dari RT RW dan juga mengetahui kepala desa atau lurahnya. Nah, ini yang menyatakan bahwa jadi penjelasannya nih atau keterangannya adalah ini. Calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 BPDB tahun 2022. Nah, yang berikutnya untuk poin 2, nah ini kartu keluarga baru karena pindah rumah. Jadi misalkan dia di lokasi A, terus dia pindah ke lokasi B. Nah, ini nanti sama, dia minta surat keterangan ya yang dikeluarkan oleh ini ya ketua RW, mengetahui ketua RW desa ya. Terus di sini penjelasannya ya, jadi isi dari suratnya itu menerangkan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Jadi artinya dia pindah rumah itu masih tetap ikut keluarganya atau ikut bapak ibunya ya, seperti itu. Jadi nanti saat keterangannya bisa disiapkan, mungkin ada kartu KK yang mengalami 2 peristiwa ini ya, atau 2 kegiatan ada 2 catatan ini ya, seperti itu ya. Nah, itu nanti disiapkan, di-scan, dan nanti ketika kakaknya yang baru di-upload itu dilampirkan dengan surat keterangan dari RW ya, dari kepala desa atau lurah. Terus yang berikutnya bagi calon peserta didik ini yang dari pondok pesantren ya atau panti asuhan. Nah, ini mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaganya
Yang terakhir, dalam hal kuota jalur zonasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Ini hanya khusus SMK ya, karena untuk jalur zonasi untuk di jenjang SMA ini sudah selesai ya, karena untuk jenjang SMA itu jalur zonasinya terakhir. Tetapi untuk SMK ini jalur zonasinya sebelum jalur prestasi nilai akademik ya, seperti itu. Oke, yang terakhir ini adalah untuk kriteria pemeringkatan. Jadi ketika pendaftar itu melebihi batas, jadi artinya misalkan yang dibutuhkan hanya 5 tapi yang daftar 10, maka harus diadakan pemeringkatan atau perankingan. Jadi di ranking ya, diurutkan lah berdasarkan apa? Nah, tentunya untuk jalur zonasi yang digunakan adalah jarak domisili terdekat dengan sekolah. Jadi titik sekolahnya ya, misalkan rumahnya A, nah ini tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya. Ini nanti tentu yang dihitung adalah jaraknya. Nah, mungkin ada yang bertanya jarak terjauh itu berapa? Nah, jarak terjauh itu tidak bisa terdeteksi ya, karena apa? Karena kita belum tahu jumlah pesaingnya atau jumlah pendaftarnya atau peminatnya itu berapa di sekolah tersebut. Ya, misalkan nanti kita tidak bisa menentukan ya, karena kita juga tidak tahu nanti yang daftar di sekolah A itu siapa saja dan jaraknya berapa saja ya, jadi tidak bisa terdeteksi. Ya, seperti itu ya. Yang B misalkan jaraknya ini sama ya, jadi ada 2 siswa yang jaraknya sama. Nah, ini nanti yang digunakan adalah usianya. Jadi usianya lebih tua itu yang lebih diutamakan. Nah, misalkan usianya sama ya, nanti yang dipakai adalah terakhir, ini adalah waktu daftarnya. Jadi siswa A dan B itu waktu daftarnya lebih duluan yang mana ya. Terus yang terakhir ini adalah jadwalnya ya, untuk jadwal jalur zonasi. Ingat ya, jalur zonasi ini ada 2 tahap ya. Yang pertama untuk tahap 3 ini ada jalur zonasi untuk SMK ya, jadi untuk khusus siswa yang ingin daftar di SMK. Nah, ini dibuka mulai 26 sampai dengan 29 Juni 2022. Nah, berikutnya untuk tahap 4 ya, ini ada jalur zonasi khusus untuk jenjang SMA. Jadi yang mau masuk SMA silahkan ikut jalur zonasi. Nah, nanti di jenjang SMA dimulai tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 2022. Itu teman-teman ya, terkait dengan jalur zonasi. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nah, di kesempatan berikutnya kita akan memberikan contohnya ya, contoh atau simulasi siswa itu dalam memilih sekolah atau jurusan ketika nanti saat pendaftaran itu sesuai dengan jalur yang kalian ikuti ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang masih standby di channel ini, yang masih menonton video kita, yang terus memberikan support dan dukungannya ya. Cukup sekian saja, saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.